家ロームよりはね。 Kalau aku alhamdulillah sama bos mau minta libur gitu dikasih. Udah enak. Sama bos udah kayak keluarga. Baik ya bosnya. Tapi dulu enggak. Oh iya. Iya, karena apa? Kita berdua baik di kerjaan. Gimana jadinya kalau orang yang terkenal serius, formal, dan penuh aturan ketemu sama orang yang bisa serius tapi juga bisa tiba-tiba gila? Kebayang nggak? Suasana yang awalnya kaku, hening, penuh etika dan jarak, tiba-tiba berubah jadi cair cuma karena satu orang Indonesia masuk ke ruangan. Itulah yang sering terjadi di Jepang. Banyak orang Jepang yang pertama kali kenal orang Indonesia itu reaksinya hampir sama. Lucu ya, asik ya, gampang banget diajak ngobrol. Makasih. Makasih. Buat mereka, orang Indonesia itu beda. Kita cepat akrab. Baru ketemu 5 menit, udah bisa ketawa bareng. Baru kenalan sebentar, udah nanya, udah makan belum? Padahal di budaya lain, pertanyaan kayak gitu bisa dianggap terlalu personal. Oni-san, sumimasen. Shitsumoun ga arimasu. Kono kanji no yomikata ga wakaranai nde, oshite kuremasen ka? Suki desu. Sukiatte kudasai. Jadi kebayangkan ketika mereka ketemu orang Indonesia yang ngomongnya santai, ekspresif, banyak senyum, suka basa-basi, dan gampang ketawa. Bukan berarti orang Jepang nggak ramah. Mereka ramah, tapi cara mereka menunjukkan keramahan itu beda. Lebih tenang, lebih terukur, lebih terkendali. Sedangkan orang Indonesia, kita bisa ngobrol sama orang yang baru kenal kayak udah temenan lama. Dan justru disitulah letak keunikan itu. Kehangatan yang spontan, energi yang hidup, dan kemampuan untuk mencairkan suasana tanpa perlu skrip. Taiheng nih, kane saga suruh. Cingo nih. Pang mo aru yo. Ong na. Sumaseng. Ichingo kaitai desu ka? Ichigo kaitai desu. Iya, kaitai desu. Demo kore coto take yo. Kore wa gohyaku eng desu. Banyak orang Jepang merasa ketika ngobrol dengan orang Indonesia, suasananya jadi lebih ringan, lebih manusiawi, lebih santai. Sebagai orang Jepang, gimana sih tanggapan lu terhadap orang Indonesia? Orang Indonesia tuh kayak lucu semua. Asik lah pokoknya kalau diajak ngobrol. Gimana sama gua ngobrol sama stranger orang Jepang. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih orang Jepang bisa nyaman banget berteman sama orang Indonesia? Jawabannya bukan cuma karena kita lucu atau cerewet, ada sesuatu yang lebih dalam. Orang Indonesia itu dikenal sopan. Kita terbiasa menghormati orang yang lebih tua. Kita terbiasa bilang terima kasih, minta maaf, permisi. Nilai-nilai itu ternyata sangat dihargai di Jepang. Budaya Jepang sangat menjunjung rasa hormat. Dan ketika mereka melihat orang Indonesia juga punya nilai itu, langsung ada koneksi. Oke, let's go! そういえば新しい服可愛いでしょ。マジで野菜野菜みたいな。マジで野菜イエーイ。マジで野菜なんで？でもめっちゃ似合うよありがとうございます。優しいでしょチン。1000万だよね Ditambah lagi, orang Indonesia itu nggak kaku. Kita gampang ketawa, gampang bercanda, bisa serius tapi juga bisa santai. Di lingkungan yang penuh tekanan seperti Jepang, yang terkenal disiplin dan keras dalam urusan kerja, kehadiran orang yang bisa bikin suasana jadi lebih cair itu rasanya menyegarkan. Bayangin, kamu kerja atau kuliah di lingkungan yang semuanya formal, terstruktur dan serius. Lalu ada satu orang yang bisa bikin kamu ketawa tanpa melanggar aturan. Itu priceless. Berteman dengan orang Indonesia juga terasa lebih aman. Nggak terlalu takut salah ngomong. Nggak terlalu khawatir dianggap aneh. Karena orang Indonesia cenderung lebih menerima perbedaan, lebih fleksibel, lebih santai dalam menyikapi kesalahan kecil. Dan buat sebagian orang Jepang, itu bikin mereka bisa jadi diri sendiri lebih lepas. わかりました。ありがとうございます。あ、お姉さん一人ですか？
一人ですけど。いや、もしよかったら一緒に行きませんか？カフェ？うん。一緒に行きたい？うん。行こう。 Lucunya lagi, kadang orang Jepang yang awalnya terlihat kalem dan pendiam, kalau udah deket sama orang Indonesia, bisa berubah total. Bisa ikut ketawa ngakak, bisa ikut bercanda receh, bisa ikut nyanyi lagu absurd. Dan disitulah pertemanan lintas budaya jadi hidup. Kamu tai. Bol. Tajam. Kasih makanan pedas ke teman Jepang. Pertemanan antara orang Indonesia dan Jepang itu bukan cuma soal seru-seruan. Ada pertukaran nilai di sana. Orang Jepang belajar tentang kehangatan yang spontan, tentang ketulusan tanpa banyak basa-basi formal, tentang gimana caranya menikmati momen tanpa terlalu tegang. Sementara orang Indonesia belajar tentang disiplin, tentang tepat waktu, tentang kerja keras yang konsisten. Kita belajar bahwa datang 5 menit lebih awal itu bentuk rasa hormat. Kita belajar bahwa komitmen itu bukan cuma janji, tapi tanggung jawab. Jadi ini bukan soal siapa yang lebih baik, ini soal saling melengkapi. Orang Indonesia membawa warna, orang Jepang membawa struktur. Orang Indonesia membawa kehangatan, orang Jepang membawa ketegasan. Dan ketika dua budaya ini bertemu dalam pertemanan yang sehat, hasilnya bukan benturan, tapi keseimbangan. Kita jadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Tapi ada satu hal penting. Seru-seruan boleh, bercanda boleh, bawa kehangatan boleh, tapi jangan lupa tempat. Jepang itu sangat menghargai ketertiban. Di transportasi umum, orang jarang berisik. Di tempat umum, orang menjaga volume suara. Jadi, adaptasi itu bukan berarti kehilangan identitas, tapi tahu kapan harus menyesuaikan diri. Ada pepatah lama yang bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya sederhana, kita boleh membawa warna kita sendiri, tapi tetap hormati tanah tempat kita berdiri. Dan justru disitulah keindahan pertemanan lintas budaya. Kalau menurut kamu, sifat orang Indonesia apa lagi yang bikin pertemanan jadi seru di luar negeri? Tulis di kolom komentar. Karena siapa tahu, cerita kamu bisa jadi bukti bahwa kehangatan itu bahasa universal.